Pernahkah Anda merasakan tidur Anda tidak pernah benar-benar nyenyak? Setiap 1 atau 2 jam, Anda harus terbangun hanya karena satu alasan. Panggilan alam yang tak bisa ditahan. Anda bolak-balik ke kamar mandi, tapi yang keluar hanya sedikit, terasa tidak tuntas, dan bahkan terkadang disertai nyeri. Siang hari, Anda jadi mudah lelah, tidak fokus bekerja, dan selalu was-was mencari toilet terdekat dimanapun Anda berada. Jika ini terdengar seperti kehidupan Anda selama beberapa bulan, atau bahkan tahun terakhir, maka Anda wajib menonton video ini sampai selesai. Karena masalah yang Anda anggap sepele ini, bisa jadi adalah sinyal bahaya dari tubuh Anda, yang jika diabaikan, risikonya bisa merusak ginjal Anda secara permanen. Halo, saya Dr. Siska. Sebagai dokter spesialis yang telah menangani berbagai masalah seputar saluran kemih dan kesehatan pria selama lebih dari 20 tahun, saya sangat memahami apa yang Anda rasakan. Rasa frustrasi, kelelahan, bahkan rasa malu yang ditimbulkan oleh masalah prostat bengkak, atau yang dalam bahasa medis disebut benign prostatic hyperplasia, atau BPH. Ini adalah kondisi yang sangat umum terjadi pada pria berusia di atas 50 tahun. Faktanya, hampir setengah dari pria di usia 50-an dan sekitar 90% pria di atas usia 80 tahun mengalaminya. Anda tidak sendirian. Namun, umum bukan berarti normal dan boleh diabaikan. Banyak pasien saya datang dalam kondisi yang sudah cukup parah karena mereka menganggap ini wajar untuk orang tua. Padahal pembengkakan prostat yang terus dibiarkan bisa menyebabkan infeksi saluran kemih berulang, kerusakan kandung kemih, batu kandung kemih, dan yang paling menakutkan, gagal ginjal. Tapi bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa alam telah menyediakan salah satu solusi paling kuat yang mungkin tumbuh liar di halaman belakang rumah Anda? Sebuah rahasia herbal yang telah digunakan turun-temurun, namun kini mulai didukung oleh berbagai penjelasan ilmiah modern. Kita akan membahas tuntas tentang sebuah keajaiban dari daun pepaya muda, dan bagaimana rebusannya bisa menjadi harapan baru bagi Anda untuk mengatasi masalah prostat bengkak. Saya akan jelaskan cara kerjanya, cara membuatnya, dosis yang tepat, dan yang paling penting, apa kata sains di baliknya. Jadi, tetaplah bersama saya. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin bertanya kepada Anda yang sedang menonton. Berapa usia Anda saat ini dan apa keluhan utama yang Anda rasakan saat buang air kecil? Apakah sering di malam hari atau terasa tidak tuntas? Coba tuliskan usia Anda dan keluhan Anda di kolom komentar di bawah ini. Ini akan membantu saya dan penonton lain untuk saling berbagi pengalaman dan merasa tidak sendirian dalam perjuangan ini. Sekarang, mari kita pahami dulu musuh kita, prostat yang bengkak. Bayangkan sebuah selang air. Agar air bisa mengalir deras, selang itu harus lurus dan tidak terhimpit. Nah, kelenjar prostat pada pria letaknya persis melingkari saluran kemih, uretra, tepat di bawah kandung kemih. Ukurannya normalnya hanya sebesar kacang kenari. Fungsinya adalah memproduksi cairan yang menjadi bagian dari air mani. Seiring bertambahnya usia, karena perubahan hormon, terutama hormon dihidrotestosteron, DHT, kelenjar ini bisa membesar. Ketika prostat membesar, ia mulai menjepit atau menekan saluran kemih yang dilewatinya. Inilah akar dari semua masalah. Sama seperti jika Anda menginjak selang air, alirannya pasti akan melemah, tersendat, atau bahkan berhenti total. Inilah mengapa gejala-gejala yang Anda rasakan muncul. Kandung kemih Anda harus bekerja ekstra keras untuk mendorong urin keluar melewati saluran yang sempit. Akibatnya, aliran urin menjadi lemah. Karena tidak semua urin bisa keluar, kandung kemih Anda tidak pernah benar-benar kosong sehingga Anda merasa ingin buang air kecil lagi dan lagi. Di malam hari, saat tubuh rileks, sinyal ke kandung kemih ini menjadi lebih terasa, menyebabkan Anda harus terbangun berkali-kali. Gejala lainnya bisa berupa sulit memulai buang air kecil, menetes di akhir, atau bahkan rasa nyeri. Ini bukan hanya masalah ketidaknyamanan. Urin yang tertinggal di kandung kemih adalah tempat yang sempurna bagi bakteri untuk berkembang biak menyebabkan infeksi. Tumpukan mineral dalam sisa urin bisa mengkristal dan membentuk batu kandung kemih yang menyakitkan. Tekanan balik dari kandung kemih yang selalu penuh juga bisa merusak otot-ototnya dan dalam jangka panjang memberikan tekanan berbahaya pada ginjal Anda. Lalu, di mana peran daun pepaya muda dalam cerita ini? Mungkin Anda mengenal daun pepaya sebagai lalapan yang pahit atau bahan untuk melunakkan daging. Tapi di balik rasanya yang khas, tersimpan sebuah gudang senyawa bioaktif yang luar biasa. Daun pepaya
terutama yang masih muda, mengandung enzim, alkaloid, dan antioksidan yang sangat kuat. Senyawa pertama dan yang paling terkenal adalah enzim papain dan chimopapain. Anda mungkin pernah mendengar enzim ini digunakan dalam suplemen pencernaan. Namun, kekuatan utamanya adalah sebagai agen antiinflamasi atau anti peradangan yang sangat kuat. Pembengkakan prostat pada dasarnya adalah sebuah proses peradangan. Kelenjar prostat membesar karena sel-selnya berkembang biak secara tidak normal dan seringkali disertai dengan peradangan kronis. Enzim papain bekerja dengan cara membantu memecah protein-protein peradangan yang menumpuk di jaringan prostat, sehingga secara perlahan membantu mengurangi pembengkakan dan tekanan pada saluran kemih. Ini adalah mekanisme kunci yang membuat banyak orang merasakan kelegaan. Senyawa kedua adalah alkaloid seperti carpine. Carpine telah diteliti karena potensinya dalam mendukung kesehatan jantung, tetapi juga memiliki efek antiproliferatif. Artinya, ia dapat membantu menghambat pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Dalam konteks BPH, ini berarti carpine berpotensi membantu memperlambat laju pembesaran kelenjar prostat itu sendiri. Ini bukan berarti bisa menyembuhkan, tetapi membantu mengontrol agar tidak semakin parah. Ketiga, dan ini sangat penting, adalah kandungan antioksidan yang melimpah. Daun pepaya kaya akan flavonoid, asam fenolik, dan vitamin C. Tubuh kita setiap hari diserang oleh radikal bebas dari polusi, makanan olahan, dan stres. Radikal bebas ini menyebabkan kerusakan sel, penuaan dini, dan peradangan kronis termasuk pada kelenjar prostat. Antioksidan dalam daun pepaya bekerja seperti pasukan pelindung yang menetralisir radikal bebas ini. Dengan mengurangi stres oksidatif pada sel-sel prostat, kita membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan tidak rentan terhadap peradangan dan pembesaran lebih lanjut. Bahkan, beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa ekstrak daun pepaya memiliki aktivitas yang mirip dengan finasterid, salah satu obat yang sering diresepkan untuk BPH. Keduanya bekerja dengan cara menghambat enzim 5-alfa reduktase, yaitu enzim yang mengubah testosteron menjadi DHT. Seperti yang saya sebutkan tadi, DHT adalah hormon utama yang memicu pembesaran prostat. Dengan menghambat produksi DHT, ekstrak daun pepaya berpotensi membantu mengatasi akar penyebab hormonal dari BPH. Sekarang Anda tahu ilmunya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita mendapatkan manfaat ini? Caranya sangat sederhana, yaitu dengan membuat rebusan atau teh herbal dari daun pepaya muda. Mengapa daun muda? Karena daun yang muda cenderung memiliki konsentrasi getah dan enzim yang lebih tinggi, serta rasa pahitnya sedikit lebih ringan dibandingkan daun yang tua. Berikut adalah resep sederhana yang bisa Anda ikuti di rumah. Ini sangat penting, jadi mohon perhatikan langkah-langkahnya dengan saksama. Pertama, siapkan bahan-bahannya. Anda hanya butuh 3 hingga 5 lembar daun pepaya muda yang segar. Usahakan cari yang organik, yang tidak disemprot pestisida. Lalu siapkan air bersih sekitar 2 hingga 3 gelas atau sekitar 500 hingga 600 ml. Kedua, cuci bersih daun pepaya di bawah air mengalir. Pastikan tidak ada kotoran, debu, atau ulat yang menempel. Ini adalah langkah kebersihan yang fundamental untuk menghindari masalah pencernaan. Ketiga, remes-remes sedikit daunnya atau bisa juga diiris tipis-tipis. Tujuannya adalah untuk membantu mengeluarkan getah dan senyawa aktif di dalamnya saat direbus nanti. Keempat, masukkan daun pepaya yang sudah disiapkan ke dalam panci. Sebaiknya gunakan panci dari stainless steel atau tanah liat. Hindari panci aluminium karena berisiko bereaksi dengan senyawa herbal. Tuangkan air bersih ke dalam panci. Kelima, rebus dengan api sedang. Biarkan mendidih perlahan sampai air di dalam panci menyusut menjadi sekitar setengahnya atau tersisa sekitar 1 gelas. Proses ini biasanya memakan waktu 15 hingga 20 menit. Jangan merebus dengan api yang terlalu besar karena bisa merusak beberapa senyawa penting di dalamnya. Keenam, setelah airnya menyusut, matikan api dan diamkan sejenak hingga agak hangat. Saring air rebusan tersebut ke dalam gelas. Anda akan mendapatkan cairan berwarna hijau kekuningan dengan aroma khas yang kuat. Lalu bagaimana aturan minumnya? Untuk permulaan, Anda bisa minum ramuan ini 1 kali sehari, misalnya di pagi hari saat perut masih relatif kosong. Lihat bagaimana reaksi tubuh Anda. Jika tidak ada keluhan seperti mual atau sakit perut, Anda bisa melanjutkannya. Beberapa orang meminumnya 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Kunci dari pengobatan herbal adalah konsistensi.
Jangan berharap perubahan drastis hanya dalam 1 malam. Judul video ini menyebutkan dalam 7 hari, dan ini bukan tanpa alasan. Banyak orang yang secara rutin mengonsumsi rebusan ini melaporkan bahwa mereka mulai merasakan perbaikan dalam minggu pertama. Perbaikan itu bisa berupa frekuensi buang air kecil di malam hari yang berkurang, pancaran urin yang terasa lebih kuat, atau rasa tuntas yang lebih memuaskan setelah selesai. Tubuh Anda butuh waktu untuk merespons. Proses antiinflamasi dan detoksifikasi tidak terjadi secara instan. Namun, di sini saya harus memberikan sebuah peringatan yang sangat penting. Sebagai seorang dokter, adalah tanggung jawab saya untuk memberikan informasi yang seimbang dan aman. Rebusan daun pepaya ini adalah sebuah terapi pendukung. Ini bukan pengganti pengobatan medis dari dokter Anda. Jika Anda sudah didiagnosis menderita BPH oleh dokter dan sudah diberikan resep obat, jangan menghentikan pengobatan Anda secara sepihak dan beralih sepenuhnya ke ramuan ini. Itu sangat berbahaya. Anggaplah rebusan daun pepaya ini sebagai suplemen alami yang membantu kerja tubuh Anda dari dalam. Selalu konsultasikan dengan dokter Anda sebelum memulai terapi herbal apapun, termasuk ini. Beritahu dokter Anda bahwa Anda ingin mencoba mengonsumsi rebusan daun pepaya sebagai pendamping. Dokter akan menilai kondisi kesehatan Anda secara keseluruhan. Apakah Anda punya masalah lambung, alergi, atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah yang mungkin bisa berinteraksi dengan senyawa dalam daun pepaya. Keamanan adalah prioritas nomor 1. Meskipun alami, bukan berarti tanpa efek samping bagi sebagian orang. Rasa pahitnya bisa memicu mual pada orang dengan lambung sensitif. Jika itu terjadi, coba minum setelah makan, bukan saat perut kosong. Selain mengandalkan ramuan ini, Anda juga harus memperbaiki gaya hidup Anda. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk membantu meringankan gejala prostat bengkak. Pertama, perhatikan pola minum Anda. Tetaplah terhidrasi dengan baik di siang hari, tapi kurangi minum beberapa jam sebelum tidur. Ini akan membantu mengurangi frekuensi Anda terbangun di malam hari. Kedua, hindari minuman yang bisa mengiritasi kandung kemih, seperti kopi, teh kental, minuman bersoda, dan alkohol. Minuman ini bersifat diuretik dan bisa membuat Anda lebih sering ingin buang air kecil. Ketiga, perbanyak konsumsi makanan yang ramah prostat. Tomat dan produk olahannya seperti saus tomat kaya akan likopen, antioksidan super yang terbukti sangat baik untuk kesehatan prostat. Sayuran seperti brokoli dan kembang kol juga sangat dianjurkan. Biji labu kuning adalah sumber zinc yang sangat baik, mineral yang sangat penting untuk fungsi prostat yang sehat. Keempat, bergeraklah. Olahraga teratur bahkan hanya berjalan kaki 30 menit setiap hari dapat membantu mengurangi inflamasi dalam tubuh dan memperbaiki gejala BPH. Hindari terlalu lama duduk karena ini bisa memberi tekanan pada area panggul dan prostat. Kelima, kelola stres. Stres dapat memperburuk semua kondisi kesehatan, termasuk masalah prostat. Lakukan aktivitas yang Anda nikmati, entah itu berkebun, mendengarkan musik, atau berdoa dan meditasi. Kombinasi antara ramuan herbal seperti rebusan daun pepaya, pengobatan dari dokter jika diperlukan, dan perubahan gaya hidup yang sehat adalah kunci terbaik untuk mendapatkan kembali kualitas hidup Anda. Anda tidak perlu pasrah dan menerima bahwa bolak-balik ke kamar mandi adalah takdir di usia tua. Anda bisa berjuang, dan alam menyediakan salah satu senjatanya untuk Anda. Ingatlah pesan utama dari video ini. Gejala sering buang air kecil, terutama di malam hari, bukanlah hal yang normal untuk dibiarkan. Itu adalah sinyal dari tubuh Anda. Dengarkan sinyal itu. Daun pepaya muda, dengan segala kekayaan senyawa di dalamnya, menawarkan harapan sebagai solusi alami pendukung yang luar biasa. Ia bekerja dengan mengurangi peradangan, menghambat hormon pemicunya, dan melindungi sel prostat dari kerusakan. Coba resep yang sudah saya bagikan. Lakukan secara rutin dan konsisten. Amati perubahan yang terjadi pada tubuh Anda. Mungkin tidur Anda akan menjadi lebih nyenyak, hari-hari Anda lebih produktif, dan rasa cemas Anda perlahan menghilang. Sekali lagi, saya sangat ingin mendengar perjalanan Anda. Bagi yang sudah pernah mencoba ramuan ini, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Apa saja perubahan positif yang Anda rasakan?
Pengalaman Anda bisa menjadi sumber semangat dan inspirasi bagi ribuan pria lain di luar sana yang mungkin sedang diam-diam menderita dalam kebingungan. Jika Anda merasa informasi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan membuka wawasan baru, saya akan sangat berterima kasih jika Anda mau menekan tombol suka atau like untuk video ini. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe ke channel Podcast Dokter Sehat dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan berbagai tips dan ilmu kesehatan terbaru dari saya yang bisa membantu Anda dan keluarga hidup lebih sehat dan bahagia. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi paling berharga. Jangan pernah menyepelekannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.